Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan aku Meli Juwita di Learning Journal pada pertemuan ke-11. Wah, udah pertemuan ke-11 lagi nih, gak kerasa banget ya. Sudah jauh gitu. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-11 ini kita dipertemukan lagi, kita ditampilkan lagi dengan penampilan dari 3 temanku yang ditunjuk secara acak ya oleh dosen pengampu, oleh Pak Adi. Yang pertama itu ada Hairani. Nah, teman-teman ya, pada penampilan kali ini menurutku itu seru-seru ya materinya. Maksudnya apa yang mereka sampaikan itu asik gitu. Pertama ada Hairani, dia menyampaikan tentang pernikahan adat di suku Batak Mandailing, karena Hairani juga berasal dari sana gitu ya, dari suku Mandailing tersebut, dimana suku tersebut itu mayoritas Islam. Dan ada hal unik gitu pada saat adat pernikahan yang dilaksanakan oleh suku tersebut. Nah, yang kedua itu ada Isna Afifah, dia mereview produk lip care yang dipakainya. Dan teman-teman, ya benar ya, yang disampaikan ini penting juga, nggak cuma untuk perempuan gitu yang biasa skincarean, make upan, tapi untuk laki-laki juga penting. Nggak cuma lip cream atau lipstick gitu ya, tapi ternyata ada lip care di mana untuk menyehatkan bibir gitu, mulai dari lip scrub gitu kan, kayak lip mask, dan ada sunscreen bibir juga gitu. Jadi untuk perempuan dan juga laki-laki harus menjaga kesehatan bibirnya gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu Maisaroh. Siti Maisaroh menceritakan gitu pengalamannya ketika dia jalan-jalan ke Gunung Kerinci setelah pada saat liburan Idul Fitri kemarin. Dan di situ ditampilkan PPT-nya, foto-foto dia ya saat berada di Gunung Kerinci dan juga di danau aku lupa namanya. Intinya itu bagus banget foto-fotonya, dan dia juga menceritakannya dengan excited gitu ya, karena salah satu wishlist perjalanan yang dia inginkan gitu ke Gunung Kerinci tersebut yang berada di Jambi. Pokoknya penampilan dari ketiga teman-temanku itu menyenangkan sekali dan edukatif tentunya. Next, aku akan bahas tentang phobia speaking. Nah, sebelumnya pernah disinggung phobia speaking, demam panggung. Nah, di sini dijelaskan oleh kelompok 2 yang mempresentasikan terkait phobia speaking. Nah, apa sih phobia speaking itu? Phobia speaking itu fobia, ketakutan pada saat berbicara di depan banyak orang. Hampir sama dengan demam panggung gitu ya. Nah, ternyata phobia speaking ini juga disebut glossophobia dan termasuk dari fobia sosial gitu. Nah, dimana seseorang ini merasakan gugup yang luar biasa gitu, merasakan takut ketika dia berbicara gitu. Bahkan sebelum berbicara di depan banyak orang, dia udah ngerasa ketakutan gitu. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya seseorang ini merasa gemetaran gitu, gemetar, berkeringat dingin, jantungnya berdetak lebih cepat gitu, saking kayak ngerasa takut, gugup, cemas gitu. Takut ketika dia berbicara di depan umum gitu, itu pasti bakal ngerasa kumat gitu ya. Bahkan pikirannya ngeblank gitu, lidahnya juga mungkin bisa jadi keluh ya, karena saking takutnya itu dia nggak bisa menyampaikan satu kata pun gitu. Nah, terus ciri-cirinya juga ketika akan dipanggil gitu ya, akan dipanggil maju, dia tuh malah berharap nggak mau dipanggil maju. Kayak misalkan setelah ini Meli Juwita dipanggil gitu untuk maju. Nah, di situ aku malah ngerasa semoga jangan aku, sampai segitunya nggak mau dipanggil gitu, karena fobia tersebut, ketakutan berbicara di depan banyak orang.
berbicara, tubuhnya tuh panas gitu, kan, demam lah. Terus bahkan ada juga yang bisa sampai sesak nafas, bahkan pingsan saking takutnya tersebut gitu. Nah teman-teman, ada gak nih dari kalian yang pernah merasakan hal tersebut? Atau mungkin mengantisipasi ya biar nggak terjadi seperti itu, gimana sih cara mengatasinya? Nah, cara untuk mengatasinya tentunya kita harus rajin-rajin mempersiapkan diri, mulai dari mental, ya melatih mental, terus menyiapkan materi, dan tahu juga audiensnya. Pokoknya kita harus tahu kondisi di mana kita akan menyampaikan pesan atau materi yang nantinya akan disampaikan, yang nantinya akan dibicarakan. Nah, tentunya kita harus sering latihan gitu ya. Pokoknya menyiapkan diri gitu. Bisa juga nih teman-teman, untuk saya juga gitu, latihan di depan cermin atau di depan kamera gitu kan, biar kita tahu nih, oh ternyata begini ya cara saya menyampaikan gitu. Terus bayangkan juga kalau kita tuh latihan serasa dilihat banyak orang gitu. Jadi walaupun nggak ada orang, tapi kita bayangkan kalau kita tuh lagi berbicara di depan banyak orang. Usahakan kita tampil dengan baik, tampil dengan maksimal dan penuh percaya diri. Agar tidak phobia speaking juga, kita harus membiasakan untuk berbicara di depan umum. Ya minimal aja ketika ada kesempatan untuk berbicara atau bertanya, memberikan tanggapan. Nah itu kita harus berani untuk mengacungkan tangan dan mulai berbicara. Misalnya di kelas atau di sebuah forum. Itu sebagai latihan agar kita tuh gak merasakan kegugupan, agar kita tuh gak merasakan ketakutan saat berbicara gitu. Jadi harus sering latihan dan juga membiasakan diri untuk berbicara gitu ya. Lalu biar kita itu gak ngerasa gugup takut juga, tahu gak sih kalau interaksi dengan audiens atau peserta itu juga bisa mengurangi tingkat kecemasan atau kegugupan kita gitu ketika berbicara di depan banyak orang. Misalnya aku berperan sebagai pemateri gitu di suatu seminar atau ya dalam lingkup kecilnya ketika presentasi lah. Nah itu biar gak ngerasa gugup, kayak merasa diintimidasi gitu ya oleh orang-orang yang melihat padahal mereka tuh biasa aja. Nah biar gak ngerasa gugup, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kayak misalkan nanya kabar, terus nanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan gitu, kayak tahu gak sih kalau teman-teman gini. Nah itu bisa mengurangi rasa gugup yang ada dalam diri kita gitu ketika sedang berbicara di depan umum. Nah usahakan kita tuh harus berpikir positif ya, karena berpikir positif itu penting banget untuk semua orang. Kenapa? Karena dengan berpikir positif kita itu nggak bakal ngerasa takut gitu. Misalnya aku berpikir positif dan aku percaya kalau aku pasti bisa menyampaikan materi ini di depan banyak orang. Aku pasti bisa menampilkan yang terbaik untuk diriku sendiri dan juga untuk audiens gitu. Jadi usahakan kita bisa harus berpikir positif, karena kita sudah menyiapkan materinya dengan baik, kita sudah menyiapkan mental kita, sudah latihan dan harus positif ya, harus positif thinking dan juga percaya diri dan yakin ya, harus yakin kalau kita tuh pasti bisa. Kalau kita berpikiran kita pasti bisa, ya pasti kok bisa, sugestinya seperti itu. Kalau kita bisa, pasti hasilnya pasti bisa. Terus jangan terlalu fokus pada kesempurnaan, karena kita itu tidak luput dari kesalahan dan juga ketidaksempurnaan gitu ya. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah, Tuhan kita. Nah teman-teman, kalau kita merasa perfeksionis, merasa saya nggak sempurna banget nih menampilkan hal ini, it's okay, nggak apa-apa, karena anggap saja itu bagian dari pengalaman gitu kan, evaluasi, tahap belajar lah, dan itu nggak apa-apa.
apa-apa kita nggak sempurna, yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita gitu. Maksudnya kita menyampaikan materi atau pesan yang ingin kita sampaikan, dan itu pastinya bermanfaat gitu untuk banyak orang. Adapun mengenai ketidaksempurnaan itu nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja ya materi singkat mengenai phobia speaking. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga menambah wawasan ya, terutama untuk aku sendiri yang menyampaikannya dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan terima kasih sudah mendengarkan materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.